害死你儿子的，我儿子，还有青龙。老杨，收手吧！闭嘴！绝不允许再有纰漏。哼，你们就。魑魅魍魉伤不了我。小师妹，你这是？好，怎么会？无足戒。您请说。可。我不重要了，不重要了，再也不害人。东周的焚天古国，朋友们担心他卷土。东周的焚天古国，幽冥大帝，养自己吧！要覆盖整个东周，抽筋剥骨，怎不元神严加。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-113. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 112. Pertarungan sengit benar-benar telah terjadi antara Sinan bersama yang lainnya, berhadapan langsung dengan Kaisar Dunia Bawah yang telah berada di tubuh Jiang Bilan. Kekuatan sang kaisar ini tidaklah main-main, bahkan tidak ada celah bagi Sinan dan yang lainnya untuk bisa menyerang. Sinan pun harus rela terkena sambaran petir untuk bisa menyerang langsung Kaisar Dunia Bawah. Tapi itu tidaklah membuatnya terluka, dan malah Sinanlah yang terluka parah. Teman-temannya mencoba untuk kembali menahan sang kaisar, tapi itu tidaklah bertahan lama. Sinan pun menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk bisa membawa mereka pergi dari tempat ini. Jiang Bilan sempat mendapatkan kesadarannya kembali. Ia yang tidak ingin melihat Sinan terluka memilih untuk mengorbankan dirinya. Namun sebelum itu terjadi, Kaisar Suci Xinglong datang untuk bisa menyelamatkannya. Tapi karena ia sudah turun tangan, membuat ketua aliansi bisnis juga memulai rencananya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah ratusan tahun lama menunggu, akhirnya mereka pun akan memulai rencana ini. Yang Xi Hai berencana untuk membawa para tetua mati bersamanya. Tapi tentu saja ini tidak akan pernah dibiarkan oleh mereka. Alhasil pergerakan yang Xi Hai pun berhasil ditahan. Namun dia masihlah belum ada niatan untuk menyerah. Karena bagaimanapun Sinan telah menghabisi putranya. Duan Mufang mengingatkan kalau putranya itu mati akibat keserakahannya sendiri. Seharusnya yang Xi Hai bisa berpikir kalau semua itu bisa terjadi akibat ulahnya. Tapi yang Xi Hai tidaklah peduli dan tetap memilih untuk menghabisi mereka semua. Sampai akhirnya para tetua dari Tanah Suci Sujaku juga mengambil tindakan. Dan begini yang Xi Hai pun sudah tidak bisa berbuat apapun. Sedangkan tetua aliansi bisnis mengetahui kalau kekuatannya telah berhasil menghentikan老杨，收手吧！闭嘴！为什么？ Sedangkan tetua aliansi bisnis mengetahui kalau ketuanya telah berhasil mengaktifkan formasi. Kaisar Tanah Suci Sujaku segera memberikan selamat atas keberhasilan leluhurnya. Dan begini mereka pun hanya perlu melakukan permunian saja terhadap api naga. Dan begini mereka pun hanya perlu melakukan permunian saja terhadap Kaisar Xinglong. Sesuai perjanjian, harta dari Kaisar Xinglong semuanya akan menjadi milik Kaisar Sujaku. Jadi dia pun segera memberikan bantuan kepadanya untuk mempercepat proses permunian. Tapi Kaisar Xinglong merasa mereka ini telah menganggap remeh dirinya. Karena bagaimanapun ini semua tidak akan pernah bisa memurnikannya. Dang Xiang mencoba untuk memberikan serangan, tapi semua ini tidaklah bisa mengenai tetua itu. Ia pun memberitahu kalau rencana ini telah mereka susun selama 100 tahun. Terlebih lagi formasi ini telah sempurna. Jadi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Ketua aliansi bisnis berjanji akan menyempurnakan Xinglong sebagai cincin.
Jika dia itu tidak mau menyerah, maka Sinan dan yang lainnya akan dirinya habisi. Sinan meminta untuk memberikannya waktu karena dia pasti dapat menemukan kelemahan dari formasi tersebut. Di sini, Kaisar Xinglong meminta Sinan untuk mempertemukannya dengan Meng Xiang. Pada akhirnya, pedang Meng Xiang pun dirinya keluarkan, yang mana Tang Xiang pun menjadi begitu terkejut, sekaligus penasaran apa yang telah terjadi kepada juniornya. Sampai pada akhirnya, roh pedang Meng Xiang pun keluar. Melihat juniornya itu, tentu saja membuat Tang Xiang merasa begitu sedih. Sedangkan Meng Xiang tidak menduga seniornya semakin menua. 今日青龙若是绝不允许再有纰漏，哼，你们就。 Xinglong juga lega bisa bertemu kembali dengannya. Di sini Meng Xiang sadar betul kalau mereka tengah dalam bahaya. Jadi dia pun meminta maaf karena merasa ini semua adalah kesalahannya. Andai saja dia dulu dapat menghentikan semua ini, maka gurunya dan seniornya tidak akan terjebak di dalam masalah. Xinglong tidaklah mempermasalahkan hal itu dan menanyakan apakah Meng Xiang mengenali Kaisar Sujaku, yang mana ternyata dia adalah pria misterius yang telah melemparkan Meng Xiang ke laut kehampaan. Pada akhirnya semua rahasia pun telah terungkap. Kini Xinglong pun mulai melancarkan serangan kepada Kaisar Sujaku, sampai-sampai membuat dia kesakitan dan meminta pertolongan kepada leluhurnya. 4 leluhur pun berusaha untuk memperkuat formasi ini. Namun kekuatan yang Xinglong miliki tidaklah main-main. Dia dapat dengan mudah membebaskan dirinya. 是我。怎么会？无足境。 Xinglong juga memberitahu kalau bukan hanya keturunan Xiao saja yang dapat membelah tubuh, namun dirinya juga bisa. Selain itu, formasi yang mereka ciptakan itu bukanlah apa-apa baginya. Xinglong pun segera mengamuk dan begitu mudah dia pun berhasil menghancurkan formasi kebanggaan mereka. Tidak itu saja, jiwa-jiwa yang mereka miliki juga telah dirinya lukai, yang mengakibatkan 4 leluhur ini pun harus menerima luka dalam. Mereka tidaklah pernah menduga kalau kekuatan yang Xinglong miliki akan sekuat itu. Sepertinya dia itu memang sengaja menyembunyikan kekuatannya, dan kini mereka pun sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Padahal mereka itu harus menjadikan Xinglong sebagai harta. Untuk saat ini mereka akan menghubungi aliansi bisnis demi bisa segera menyelesaikan masalah yang ada. Sedangkan tetua ini mencoba untuk mengajak kedua keturunan dari sekte besar untuk pergi dari tempat ini. Karena bagaimanapun kondisi dari leluhur mereka tidaklah baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Kaisar Suci Xinglong telah berhasil mengumpulkan beberapa harta dari tempat ini dan memberikannya kepada Sinan, sesuai janji yang telah mereka buat. Sesaat kemudian Duanmu dan yang lainnya juga telah datang. Mereka sangat lega melihat guru mereka yang baik-baik saja. Xinglong menenangkan mereka karena orang-orang tersebut tidaklah mungkin bisa menyakiti dirinya. Jadi untuk saat ini mereka tidaklah perlu melakukan pembalasan, sebab mereka juga harus memikirkan beberapa rencana dulu. Dan juga harus menstabilkan kondisi laut dunia bawah. Xinglong juga meminta mereka untuk segera melakukan penyenyapan. Xinglong juga meminta mereka untuk segera melakukan penyelamatan kepada para murid yang telah terjebak di dalam ilusi. Para tetua pun segera bertindak sesuai perintahnya. 对你好，没有魑魅魍魉伤不了我。小师妹，你这是？好，这海域脱离了幽冥大帝。 Pada akhirnya, Kaisar Suci Xinglong pun menunjukkan kondisinya yang sebenarnya. Karena bagaimanapun kekuatan sebelumnya telah menguras begitu banyak energi Xinglong. Tang Xiang tidak menduga gurunya sampai berbuat sejauh itu. Xinglong meminta Tang Xiang untuk mengajak Meng Xiang keluar dari tempat ini. Karena masih ada beberapa hal yang perlu dirinya sampaikan kepada Sinan. Dan berat hati, Tang Xiang pun menuruti perintah dari gurunya. Tapi sebelum pergi, dia dan juga Meng Xiang memberikan hormat kepadanya. Yang sepertinya mereka berdua menganggap kalau umur dari guru mereka sudah tidak banyak lagi. Setelah mereka pergi, Sinan penasaran sebenarnya siapakah Xinglong sebenarnya. Ia pun menggunakan mata dewanya untuk melihat siapa Xinglong. Dan ternyata beliau adalah tangan kiri dari roh dewa perang. Sebenarnya, Kaisar Suci sudah sejak lama ingin menyempurnakan wujud dirinya yang sebenarnya. Dan begitu dia bisa pergi keluar untuk melawan dunia. Sinan agak kesal, padahal Xinglong memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengannya.
Tapi ini adalah keputusan yang sudah dia ambil. Sebab Kaisar Xinglong sadar betul waktunya tidaklah banyak lagi dan hanya bisa menemani Sinan sampai di sini saja. 老夫这么多年的筹谋啊！ Kaisar Xinglong memberitahu kalau masa hidupnya sudah berakhir dan ia sudah tidak bisa lagi menemani Sinan di sini. Hanya saja Sinan ingin memberikan bantuan kepadanya. Namun Xinglong memberitahu kalau tubuh ini hanyalah sebuah cangkang saja. Pada akhirnya ia pun bisa melepaskan penyamarannya selama ini. Dan sekarang dia pun akan kembali melayani Sinan sebagai tuannya. Karena bagaimanapun Sinan adalah pemilik dari roh Dewa Perang. Ia pun ingin meminta satu permintaan terakhir, yang mana di saat Sinan dalam kondisi berbahaya, maka izinkan dirinya memberikan semua bantuan kepadanya. Selain itu, ia juga meminta Sinan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan roh Dewa Perang di kondisi apapun. Sinan merasa begitu sedih karena telah berpisah dengan Kaisar Suci Xinglong. Di tengah tangisannya itu, Qiansu pun datang untuk bisa menghibur dirinya. 还有最后一个请神使，您请说。 Bagi gadis harta, obsesi merupakan hal cukup menakutkan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada Xiao Weifang yang baru saja sadarkan diri. Ia pun penasaran mengapa dirinya bisa berada di sini. Sedangkan Tetua Xing sedang melakukan pencarian kepada putranya dan menduga kalau Xiao Weifang merupakan putranya. Namun Xiao Weifang tidaklah mengingat apapun. Bahkan ia juga tidak tahu apakah dia ini putra dari pria itu atau bukan. Tapi Tetua Xing yakin betul kalau pria ini memang adalah putranya. Dan dia pun akan mengajaknya untuk pulang. Hanya saja sekarang mereka ini sudah berada di lautan kehampaan yang tentu siklus waktu akan mengurung mereka. 不重要了，再也不害人。 Setelah dari sana kita pun dibawa berpindah kepada Sinan yang tengah memulihkan dirinya. Sampai akhirnya salah satu tetua pun datang untuk memberikan pujian kepada Sinan karena dantiannya itu benar-benar bisa pulih. Semua ini adalah berkat dari Kaisar Xinglong dan juga para tetua dari Papilion Huyuan karena mereka telah bersedia untuk melindungi dirinya. Tetua ini tidaklah mempermasalahkan hal itu karena Papilion Huyuan telah membuat janji dengan Xinglong. Selain itu, Sinan juga tidaklah perlu mengkhawatirkan kondisi Jiang Bilan karena mereka sudah memberikan perawatan dengan cukup baik. Hanya saja Master Papilion tengah melakukan perjalanan untuk mencari sisa-sisa jiwa dari Kaisar Dunia Bawah. Karena bagaimanapun jiwa Jiang Bilan juga tengah dia bawa. Master Papilion ingin memastikan kalau Kaisar Dunia Bawah benar-benar akan musnah kali ini. Karena dia takut kehadirannya akan membuat Sinan dan teman-temannya kembali dalam bahaya. Untuk saat ini, informasi terakhir yang mereka dapatkan, jejak jiwa dari Kaisar Dunia Bawah tengah berada di negara kuno Fengtian pada dinasti Zhou Timur. Hanya saja tempat tersebut sangatlah luas, bahkan ada ratusan kota dan juga wilayah yang ada di sana. Master Papilion mungkin membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa memusnahkan jiwa Kaisar Dunia Bawah. Sinan memohon untuk mengirim dirinya pergi ke sana. Karena bagaimanapun dia juga ingin memberikan bantuan untuk bisa membalaskan dendam kepada Kaisar Dunia Bawah. Xeno berpindah ke tempat leluhur dari aliansi bisnis, di mana mereka telah menerima sebuah pemberitahuan. Pesan ini berisikan kalau negara kuno Fengtian telah menyerah. Dan begini, surat penangkapan mereka terhadap anak itu akan segera dibatalkan. Dan begitu mereka pun bisa melakukan penyelidikan terhadap seluruh dinasti Zhou Timur. Selain itu, jika bertemu lagi dengan Sinan, maka mereka pasti dapat menangkapnya. Bagi para leluhur ini, menangkap Sinan saatlah mudah, jauh berbeda dengan Xinglong. Bahkan sebelum menyempurnakannya, mereka berencana untuk memberikan siksaan dulu kepada Sinan. Tapi tetap saja yang paling penting adalah jiwanya. 将覆盖整个东周。抽筋剥骨，此不元神严加口。
Kembali lagi kepada Sinan, yang mana dia pun kembali teringat akan kebersamaannya bersama Xinglong. Karena sebelumnya Xinglong telah memberikan token identitas kepadanya. Karena bagaimanapun Sinan adalah pemilik asalnya. Hanya saja Sinan masihlah belum terlalu tahu mengenai rahasia dari token ini. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Qiansu sedang menikmati indahnya sore hari. Sinan pun meminta bantuan kepada Qiansu untuk menemukan rekan-rekannya. Karena bagaimanapun Sinan harus melakukan beberapa hal dulu kepada Papiliun Huyuan. Qiansu sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia itu tidak akan mengganggu Sinan selama proses latihannya. Ia juga tidaklah perlu mematirkan Sinan karena saat ini dirinya tengah dalam pelindungan Papiliun Huyuan. Qiansu pun meminta Sinan untuk segera memulai perjalanannya. Pada akhirnya Papiliun Huyuan pun telah tiba untuk membawa Sinan. Perpisahan pun harus kembali Qiansu dan Sinan lakukan. Tapi seberapa kuat pun Qiansu, dia tidaklah bisa menahan dirinya karena harus kembali berpisah dengan orang yang dia cintai. Qiansu pun berjanji tidak peduli akan seberapa lama Sinan, dirinya akan tetap menunggunya di sini. Setelah saling berpelukan untuk terakhir kalinya, Sinan pun pergi bersama dengan Papiliun Huyuan. Kepergiannya hanya diantar oleh Qiansu seorang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.